Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Munifa pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Oke, pada kuliah online sebelumnya sudah saya jelaskan yaitu mengenai definisi dari kas, kemudian penggunaan metode impres dan fluktuasi yaitu pada pencatatan kas kecil. Oke, pada malam hari ini akan saya jelaskan yaitu mengenai pembuatan rekonsiliasi bank. Itu ya. Oke, kalian simak baik-baik penjelasan dari saya. Nah, untuk tujuan Anda mempelajari mengenai rekonsiliasi bank, yang pertama, Anda dapat menganalisis yaitu akun-akun yang terkait dengan rekonsiliasi bank. Kemudian yang kedua, Anda dapat menganalisis yaitu pengaruh akun terhadap pencatatan rekonsiliasi bank. Apakah akun tersebut itu nanti sifatnya menambah kas di perusahaan atau kas di bank, atau mengurangi kas di perusahaan ataupun kas di bank. Kemudian yang ketiga, Anda dapat melakukan pencatatan yaitu jurnal penyesuaian dari rekonsiliasi bank. Kemudian yang keempat, Anda mampu atau Anda dapat membuat yang namanya laporan rekonsiliasi bank. Kemudian tujuan yang kelima yaitu Anda dapat menyusun yaitu jurnal penyesuaian rekonsiliasi bank. Ya, saya harapkan setelah Anda mempelajari materi rekonsiliasi bank, Anda dapat atau Anda mampu yaitu melakukan kelima tujuan ini semua. Ya. Nah, makanya Anda simak baik-baik untuk penjelasan dari saya. Nah, seandainya nanti kok tidak paham atau ada bagian yang tidak Anda mengerti, Anda bisa tanya lewat grup WA ya. Untuk rekonsiliasi di sini yaitu mencocokkan antara saldo pembukuan perusahaan dengan saldo yang ada di bank. Nah, biasanya atau pada umumnya ya pada akhir periode ya bank itu mengirimkan yang namanya rekening koran bank yaitu kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki rekening giro. Nah, dari koran bank yang dikirimkan ke perusahaan dengan pencatatan yang ada di dalam perusahaan itu mengalami perbedaan. Nah, makanya pihak perusahaan membuat yang namanya laporan rekonsiliasi bank yaitu untuk mencocokkan perbedaan tersebut. Nah, pada umumnya untuk perbedaan tersebut karena beda waktu pencatatan. Nah, contohnya saja kok perusahaan itu menabungnya atau menyimpan uang di perusahaan itu kok pada akhir periode. Nah, pada saat bank itu membuat laporan untuk penutupan akhir periode, sehingga uang yang disimpan
oleh perusahaan ke bank tuh ya, itu belum dicatat sebagai penyimpanan. Atau mungkin pihak perusahaan sudah mengeluarkan cek untuk dicairkan di bank, tetapi oleh si pemegang cek sampai akhir periode kok cek tersebut belum dicairkan di bank, sehingga di perusahaan sudah dicatat sebagai pengeluaran, tapi pihak banknya kan belum tahu, belum ada pencairan cek tersebut. Nah, makanya kan beda, di perusahaan belum mengeluarkan uang, tapi di banknya sudah mengeluarkan uang. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan pencatatan. Nah, contoh perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar biaya sewa lewat bank kok sebesar 1 juta. Ternyata di banknya dicatat 100.000. Akan bisa saja karena kelalaian manusia ya. Mungkin pihak banknya itu sudah ngetik 1 juta, ternyata lewat nolnya kelewatan 1, cuma dicatat 100.000. Itu bisa saja. Nah, makanya pencatatan di perusahaan dengan pencatatan yang ada di banknya itu berbeda. Nah, kemudian hal-hal yang menimbulkan perbedaan yaitu di perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan uang tetapi belum dicatat oleh bank. Seperti apa? Seperti simpanan dalam proses. Di perusahaan sudah mencatat sebagai simpanan, tetapi oleh banknya belum dicatat. Kemudian yang kedua, bank telah mencatat sebagai penerimaan tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Contohnya seperti jasa giro gitu ya. Contohnya perusahaan dapat bunga dari bank gitu ya. Di rekening bank sudah dicatat sebagai penerimaan bunga, tetapi karena perusahaannya belum tahu, maka perusahaan belum dicatat. Perusahaan baru tahu kalau pihak banknya itu melaporkannya ke perusahaan. Kemudian perusahaan telah mencatat sebagai pengeluaran, tetapi bank belum mencatat. Seperti tadi ya, pencairan cek itu ya, untuk membayar sewa. Di perusahaan sudah dicatat sebagai pengeluaran, tetapi karena ceknya itu belum dicairkan oleh si pemegang, maka kan banknya belum tahu, maka di banknya belum dicatat. Kemudian bank telah mencatat sebagai pengeluaran, tapi perusahaan belum mencatat. Ya, seperti biaya administrasi bank. Contoh perusahaan kok dibebani biaya administrasi sebesar 10.000. Kalau banknya belum memberitahu, belum melaporkan ke perusahaan, kan perusahaan tidak tahu kalau dia dibebani biaya administrasi sebesar 10.000. Makanya mengalami perbedaan antara pencatatan bank dengan pencatatan perusahaan. Oke, apa saja yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan? Ya, berarti banknya sudah mencatat, tapi perusahaannya belum mencatat. Yang pertama yaitu ada cek di tempat. Untuk cek di tempat
ini adalah pengambilan uang di bank tidak menggunakan buku cek, yaitu melainkan dengan formulir khusus di bank. Nah, contoh pihak perusahaan kok ingin mengambil uang tetapi dia lupa bawa cek, itu ya. Nah, makanya dia menggunakan formulir khusus yang ada di bank. Di banknya sudah dicatat sebagai pengeluaran, tetapi di perusahaannya belum tahu kalau ada pengeluaran. Kemudian yang kedua ada biaya jasa bank, ya, berarti biaya yang dibebankan kepada perusahaan oleh bank, ya. Nah, kan biasanya perusahaan tahu kalau si banknya itu sudah melaporkan ke perusahaan. Kemudian ada inkaso bank atau piutang wesel atau wesel tagih. Nah, itu kalau penerimaan weselnya itu melalui bank, ya. Nah, contoh perusahaan kok dapat penerimaan piutang dari si pelanggan melalui bank. Nah, di banknya sudah dicatat sebagai pendapatan, ya. Nah, tetapi di perusahaannya belum. Kemudian ada kesalahan pencatatan. Nah, berarti di sini adalah pencatatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Nah, mungkin pengeluarannya dicatat terlalu kecil atau dicatat terlalu besar. Nah, kalau ada kesalahan pencatatan, nanti yang dilaporkan di dalam laporan rekonsiliasi bank itu adalah selisihnya. Contoh di banknya itu dicatat sebesar 1 juta, tetapi di perusahaannya kok dicatat sebesar 100.000. Nah, berarti nanti yang dilaporkan di rekonsiliasi bank, yang dicatat di dalam rekonsiliasi bank yaitu dari 1 juta dikurangi 100.000, berarti selisihnya, itu ya. Kemudian elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Yang pertama ada cek kosong. Ini adalah sebuah cek yang diterima oleh perusahaan, kemudian cek tersebut didepositokan ke bank. Akan tetapi dikembalikan oleh pihak bank karena cek tersebut tidak cukup dana. Ya. Contohnya perusahaan A itu dapat cek dari perusahaan B, nah sebesar 3 juta, kemudian dia depositokan ke bank. Ternyata saldo dari perusahaan B itu, contohnya dia dapatnya 2 juta, saldonya yang di sana cuma 1.500.000, kan kurang, ya. Makanya dikembalikan lagi di perusahaan, yang namanya cek kosong. Kemudian jasa giro. Jasa giro ini adalah bunga yang diberikan oleh bank kepada pemegang giro atau kepada perusahaan. Nah, kalau banknya belum melaporkan ke perusahaan bahwa dia dapat pendapatan bunga atau jasa, maka kan perusahaan tidak tahu, ya. Kemudian ada kesalahan pencatatan. Nah, ini juga yang dicatat adalah selisihnya.
Oke, untuk pengaruhnya ya, pengaruhnya ke saldo kas dan saldo bank. Kalau ada simpanan dalam proses, itu sifatnya menambah kas bank. Kalau ada cek yang beredar, itu sifatnya mengurangi kas bank. Kalau ada inkaso atau wesel tagih dan jasa giro atau pendapatan bunga, itu menambah kas perusahaan. Tapi kalau ada cek kosong, cek di tempat sama biaya jasa bank, itu sifatnya mengurangi kas perusahaan. Nah, kemudian untuk kesalahan pencatatan, yang pertama yang dilakukan oleh perusahaan, kalau penerimaan dicatat terlalu besar dan pengeluaran dicatat terlalu kecil, itu sifatnya mengurangi kas perusahaan. Ya, lawang menerima uangnya 100.000 tapi dicatatnya 1 juta. Berarti kan harus mengembalikan itu ya, berarti kan mengurangi. Atau pengeluarannya dicatat terlalu kecil, uang bayarnya 500.000 tapi yang dicatat cuma 50.000. Ya, kalau ada penerimaan dicatat terlalu kecil sama pengeluaran dicatat terlalu besar, itu sifatnya menambah kas perusahaan. Kemudian yang dibukukan oleh bank, kalau ada simpanan dicatat terlalu besar sama pengeluaran dicatat terlalu kecil, itu sifatnya mengurangi bank. Kalau simpanan dicatat terlalu kecil dan pengeluaran dicatat terlalu besar, itu menambah kas bank. Untuk bentuk dari rekonsiliasi bank itu ada dua. Ada bentuk vertikal, report form, berarti bentuknya menurun, itu ya. Berarti saldo kas menurut pembukuan perusahaan di atas, untuk saldo kas menurut pembukuan banknya di bawahnya. Ya. Nanti yang menambah kas perusahaan itu apa saja, yang mengurangi kas perusahaan itu apa saja. Ya. Nanti untuk yang kesalahan pencatatan, itu yang dicatat adalah selisihnya. Nah, kemudian untuk bentuk yang kedua yaitu bentuk sekontro. Kalau bentuk sekontro berarti bentuknya kanan kiri. Berarti untuk saldo menurut pembukuan perusahaan itu di sebelah kiri. Untuk saldo menurut perusahaan pembukuan bank itu di sebelah kanan. Itu ya. Berarti bentuknya kanan kiri atau mendatar itu ya. Ya, berarti yang menambah kas perusahaan apa saja, yang mengurangi kas perusahaan apa saja, yang menambah kas bank apa saja, yang mengurangi kas bank apa saja. Nah, tadi sudah saya jelaskan.
Nah, ini untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, nanti yang dibuat jurnal yaitu yang ada di perusahaan atau saldo kas yang ada di perusahaan. Yang didebet adalah kas, yaitu sebesar jumlah yang menambah saldo kas. Yang dikredit adalah perkiraan-perkiraan sumber bertambahnya kas. Nah, seperti apa tadi? Ada jasa giro. Kemudian yang didebet adalah perkiraan-perkiraan yang menyebabkan berkurang. Yang dikreditnya adalah kas. Contohnya apa yang didebet? Yaitu biaya administrasi bank. Ada biaya bunga bank. Itu ya. Oke. Saya contohkan pada tanggal 31 Agustus 2020 saldo rekening giro PT Rian Arta pada Bank Nusantara itu menurut buku perusahaan 12.300.000. Nah, sedangkan menurut rekening koran bank itu 12.250.000. Berarti selisih 50.000 ya. Nah, setelah diadakan suatu penelitian, nah, ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan antara kedua pembukuan tersebut. Oke. Perbedaan yang pertama yaitu setoran 500.000 ke bank pada tanggal 31 Agustus 2020 belum dicatat dalam rekening koran bank. Atau setoran yang ya, berarti di perusahaannya sudah dicatat sebagai simpanan, tetapi di banknya belum dicatat. Kemudian adanya cek-cek yang masih beredar. Apa saja? Yaitu ada cek nomor 107 dan 110. Yang 107 sebesar 100.000, yang 110 sebesar 150.000. Berarti di perusahaan sudah dicatat sebagai pengeluaran, tetapi pihak banknya belum dicatat. Kemudian ada nota debit bank untuk biaya administrasi bank 15.000 belum dicatat dalam buku perusahaan. Ya, ada biaya administrasi bank ya. Kemudian nota kredit bank untuk pemberian bunga saldo giro 275.000 belum dicatat dalam buku perusahaan. Ya, ada pendapatan bunga. Kemudian ada setoran ke bank dengan cek yang diterima dari PT Jawa Indah 250.000 ditolak bank karena ternyata cek kosong. Ya, berarti ada cek kosong. Ya. Kemudian yang 7, penagihan piutang wesel. Nah, ada piutang wesel sebesar 100.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Kemudian ada pembayaran hutang kepada PT Lili Chandra sebesar 230.000, tetapi oleh perusahaan keliru dicatat 320. Oke. Dari contoh ini kita akan membuat yaitu laporan rekonsiliasi bank, yaitu untuk mencocokkan antara saldo kas perusahaan dengan saldo kas bank. Ini saya menggunakan yang bentuknya vertikal ya. Berarti saldo kas di perusahaannya di atas, yang
saldo kas untuk banknya di bawah. Yang pertama yaitu saldo kas sebelum rekonsiliasi. Berarti saldo yang dicatat sebelum diteliti tadi ya. Untuk yang kas perusahaannya 12.300.000. Untuk yang pihak banknya 12.250.000 ini. Kemudian yang dapat menambah kas perusahaan apa saja? Nah, tadi ada bunga giro atau pendapatan jasa giro tadi ya, 275.000. Ada piutang wesel 100.000. Ada kesalahan pencatatan. Anda bisa lihat untuk kesalahan pencatatannya. Di sini pengeluarannya kan 230.000, sedangkan dicatat oleh perusahaan yaitu 320.000. Berarti kan pengeluaran dicatat terlalu besar ya. Nah, ini kan 230 dicatat 320. Ini kan pembayaran hutang, berarti kan pengeluaran ya. Pengeluarannya 230 tapi dicatatnya 320. Maka kan pengeluarannya dicatat terlalu besar. Nah, kalau ada pengeluaran dicatat terlalu besar, itu pengaruhnya yaitu menambah kas perusahaan. Ini ya, yang dicatat adalah selisihnya, yaitu 320 diambil 230 tadi. Nah, totalnya 465.000. Ini 12.300.000, kemudian ditambah 465.000. Ini 12.765.000. Nah, kemudian yang dapat mengurangi kas perusahaan ada biaya administrasi bank. Tentu mengurangi ya, yang namanya biaya pasti perusahaan harus bayar ke bank 15.000. Kemudian ada cek kosong 250. Nah, karena cek tersebut sudah tidak ada dananya atau saldonya lebih kecil ya daripada cek yang diberikan. Nah, ini totalnya 265. 2.765 kurangi 265, nih 12.500. Itu untuk yang kas perusahaan. Nah, sekarang untuk yang banknya, yang dapat menambah kas bank yaitu ada setoran dalam proses 500.000 ya. Berarti perusahaan nyimpen tetapi belum dicatat oleh bank. Ini 12.250 ditambah 500, 12.750. Nah, kemudian yang dapat mengurangi bank ada cek yang beredar. Nah, tadi ada 100.000 dan 150.000. Ini 12.750 kurangi 250, masih 12.500. Nah, maka kalau kita lihat dari saldo setelah rekonsiliasi sama ya, antara kas di perusahaan dengan kas bank. Karena tadi sudah dianalisis, sudah diteliti, yaitu ada beberapa hal yang membedakan. Nah, kemudian untuk jurnalnya yaitu kas, kemudian bunga giro
piutang wesel dan kesalahan pencatatan. Berarti yang dibuat yang ada di bank saja ya, yang ada di perusahaan saja. Berarti yang ada di bank tidak dicatat. Kemudian biaya administrasi dan cek kosong pada kas. Ini ya yang Anda buat. Nah, yang ini saja, yang miliknya kas perusahaan saja yang dibuat jurnal. Oke, terima kasih atas kesediaan Anda dalam mengikuti kuliah online pada malam hari ini. Oke, nanti kalau yang ada yang ingin Anda tanyakan, Anda bisa tanya di melalui Syakat, atau Anda bisa tanya melalui grup WA. Oke, untuk kuliah online pada pertemuan kedua saya cukupkan sampai di sini dulu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.